Oke, cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 18 akan menjelaskan hasil dari ujian tengah semester jaringan saraf tiruan yang berupa review paper dan hitung manual algoritma SOM. Selanjutnya, nah, untuk anggota kelompok dari kelompok 18 itu sendiri, yang pertama Valisa Zara, saya sendiri, dan rekan saya Rahmania Kusumawardani. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang review jurnal. Di sini kami mengambil judul jurnal yaitu Analisa Performa Jaringan RBF SOM dalam kasus pengenalan data iris sebagai upaya menanggulangi permasalahan pengendalian sistem. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022 pada tanggal 26 Februari 2022 dengan penulis Yohan Elvi Ralita dan Asrul Hidayat dengan reviewer Valisa Zara dan Rahmania Kusumawardani. Jurnal ini diterbitkan oleh Motivation, Journal of Mechanical, Electrical, and Industrial Engineering. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas sistem pengenalan iris dengan algoritma RBF-SOM, gabungan dari radial basis function dan self-organizing maps, dengan tujuan mengatasi masalah pengendalian sistem dan meningkatkan tingkat pengenalan. Penelitian ini melatih sistem untuk mengenali pola iris. Yang kedua, menghasilkan klasifikasi iris, setosa versicolor, dan virginica. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja jaringan RBF dan SOM. Yang keempat, mengidentifikasi parameter optimal. Penelitian ini menunjukkan hasil yang menjanjikan dan berpotensi untuk pengembangan dan penerapan lebih lanjut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian dan metode yang digunakan. Tujuan penelitian ini seperti yang disebutkan di latar belakang, yaitu untuk mengembangkan algoritma yang menggabungkan jaringan saraf tiruan dengan fungsi basis radial RBF dan self-organizing maps atau SOM untuk klasifikasi data iris, dengan tujuan mencapai kinerja yang baik dalam hal tingkat pengenalan. Metode yang digunakan yaitu metode RBF dan SOM untuk klasifikasi data iris. Selanjutnya, untuk cara kerja dari jurnal ini sendiri, yang pertama yaitu inisialisasi bobot. Terdapat dua jenis inisialisasi bobot yang digunakan. Yang pertama inisialisasi bobot pada jaringan saraf tiruan dengan memilih salah satu dari vektor data, dan inisialisasi bobot pada jaringan saraf propagasi balik yang ditentukan secara random dengan metode Nguyen-Withdraw. Yang kedua, ada pelatihan atau bisa disebut dengan training. Data percobaan digunakan untuk melatih jaringan saraf. Pelatihan dilakukan tanpa arahan untuk melakukan pengompakan data, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan dengan arahan untuk menggeneralisasi nilai masukan. Jaringan hanya memiliki satu lapisan tersembunyi, nilai bobot center dan split akan dimodifikasi terus-menerus sampai sistem konvergen. Dan yang terakhir ada tahap pengujian atau testing. Setelah pelatihan, sistem yang diuji dengan menggunakan data uji tadi, setiap pola dijalankan ke dalam jaringan SOM menggunakan nilai bobot akhir yang telah disimpan sebelumnya untuk melakukan pengompakan data. Recognition rate dihitung untuk mengevaluasi kinerja sistem dalam mengenali pola. Persentase kesesuaian terhadap target dihitung sebagai recognition rate. Selanjutnya, untuk mekanisme programnya sendiri, melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, clustering data menggunakan SOM. Yang kedua, untuk setiap vektor masukan X, hitung langkah-langkah yang diperlukan. Yang ketiga, hitung nilai yang diperlukan untuk setiap J, dan yang terakhir, lakukan langkah-langkah tersebut hingga kondisi henti terpenuhi. Untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini sendiri, yang pertama kelebihannya yaitu penggunaan algoritma yang menggabungkan jaringan saraf tiruan dengan RBF dan SOM untuk klasifikasi data iris, menghasilkan tingkat pengenalan rata-rata sebesar 98%, yang terbukti efektif dalam pengujian, dan peneliti memberikan saran untuk pengembangan sistem pengenalan iris yang lebih lanjut. Dan jurnal ini juga memiliki kekurangan, yaitu kurangnya evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dari penggabungan metode RBF dan SOM dalam mengidentifikasi 3 jenis bunga iris. Yang terakhir, kesimpulan. Jurnal ini menyimpulkan bahwa algoritma yang menggabungkan jaringan saraf tiruan dengan fungsi basis radial atau bisa disebut dengan RBF
dan Cell Organizing Maps atau SOM, untuk klasifikasi data iris berhasil mencapai tingkat pengenalan rata-rata sebesar 98%. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa sistem telah baik dalam mengenali pola setelah dilatih dengan algoritma FBR menggunakan SOM. Penelitian ini memberikan potensi untuk mengembangkan lebih lanjut dalam pengenalan pola. Baik, selanjutnya ada perhitungan manual untuk algoritma SOM itu sendiri berdasarkan dataset yang telah Ibu berikan, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahmania. Kepada Rahmania, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perhitungan manual dari algoritma SOM berdasarkan dataset iris. Di sini terdapat dataset iris yang berjumlah 50 data. Kemudian perhitungannya sesuai ketentuan kelompok 18 mendapatkan 30 data yang merupakan setiap label merupakan nilai 10 nilai pertama ganjil dari setiap baris atau setiap spesies. Di sini terdapat 30 data yang sudah dilabeli menjadi 1, 2, 3. Kemudian terdapat 4 kolom, yaitu berupa sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian di sini untuk perhitungan pertama yaitu neuron weight yang di sini kami buat menjadi 3x3, yaitu dengan 4 fitur dikali 3 dimensi grid SOM untuk menyimpan bobot awal. Jadi letaknya terdapat di neuron weight ini. Selanjutnya adalah menghitung jarak Euclidean yang dihitung dengan cara menggunakan fungsi SQRT atau fungsi yang digunakan untuk menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan. Jadi di sini pertama itu adalah di baris pertama di kolom L ini menggunakan perhitungan dari grid 1, 2, dan 3 dan 4 pada baris pertama. Yaitu contoh di sini nilai A2 sepal length dikurang dengan nilai neuron weight pada grid pertama di baris pertama. Kemudian dikuadratkan ditambah dengan nilai sepal width yang dikurang dengan nilai neuron weight pada grid kedua di baris pertama. Kemudian dikuadratkan ditambah dengan nilai petal length yang dikurang dengan grid ketiga pada baris pertama. Kemudian dikuadratkan lagi ditambah dengan nilai petal width yang dikurangkan dengan nilai dari grid keempat pada baris pertama. Kemudian dikuadratkan, hasilnya adalah 4,95. Begitupun seterusnya pada kolom L ini itu sampai data ke-30 semuanya menggunakan grid 1, 2, 3, dan 4 pada baris pertama. Pada kolom M itu menggunakan baris kedua pada semua grid, yaitu grid 1, grid 2, grid 3, dan grid 4. Selanjutnya pada kolom N itu menggunakan baris ketiga pada grid 1, 2, 3, dan 4. Kolom O menggunakan baris keempat dari nilai pada baris keempat dari grid 1, 2, 3, dan 4. Kemudian pada kolom P itu menggunakan nilai dari baris ke-5 dari setiap grid. Kemudian kolom Q menggunakan nilai dari baris ke-6 dari setiap grid. Kolom R menggunakan nilai dari baris ke-7 dari setiap grid. S menggunakan nilai dari baris ke-8 dari setiap grid, dan T menggunakan nilai terakhir, yaitu menggunakan baris ke-9 dari setiap grid. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan BMU atau nilai dari penentuan pemenang atau nilai minimum dari ke tiap kolom dari setiap
perhitungan jarak Euclidean tadi. Di sini pada kolom L itu kita menggunakan mencari nilai minimum dari baris pertama, dari data pertama, jarak Euclidean pada kolom L sampai ke nilai ke-30 dari kolom L. Yang keluar adalah hasilnya adalah 40,5 yang indeksnya terletak pada 6. Indeksnya sendiri itu didapat dari match lookup value-nya, yaitu berupa nilai minimum tadi. Kemudian lookup array-nya yaitu rentang sel yang akan dicari tadi dari sini L2 sampai dengan L31. Selanjutnya tidak ada ketentuan lain, berarti 0 di sini, kemudian ditambah 1. Jadi indeksnya terletak pada 6. Selanjutnya nilai minimum pada kolom M. Kolom M ini nilai minimum diambil dari rentang baris M2 dari kolom M2, dari sel M2 sampai ke sel M31. Yang keluar adalah nilai 4,437871. Yang indeksnya juga setelah dihitung terletak pada 6. Selanjutnya itu pada kolom N, sama cara menghitungnya itu adalah minimum dari N sel N2 sampai sel N31 yang kemudian hasilnya adalah 5,110816 nilai minimumnya. Yang indeksnya juga terletak pada 6. Pada kolom O ini sama juga menghitungnya nilai minimum dari sel O2 sampai dengan sel O31 yang keluar adalah nilai minimumnya adalah 4,91. Selanjutnya pada kolom P ini nilai minimum diambil dari rentang sel P2 sampai P31 yang keluar adalah hasilnya 4,89 yang indeksnya juga terletak pada 6. Pada kolom Q mencari nilai minimumnya itu adalah hasilnya 4,355 yang indeksnya juga terletak pada 6. Selanjutnya pada kolom R, nilai minimumnya terletak pada 4,79 yang indeksnya juga terletak pada nilai 6. Selanjutnya pada kolom S, ini hasil minimum yang keluar adalah 4,23 yang indeksnya juga terletak pada nilai 6. Selanjutnya pada kolom T, itu nilai minimum yang keluar adalah 4,7006 yang indeksnya juga 6. Selanjutnya di sini adalah dari keseluruhan nilai minimum pada kolom L, M, N, O, P, Q, R, S, T, ini kita akan mencari lagi nilai minimum dari nilai baris tersebut. Setelah kita menghitung nilai minimum tadi, kemudian akan kita cari lagi nilai minimumnya, yaitu yang muncul adalah 4,053852 yang terletak pada kolom L, yang indeksnya terletak pada 2. Selanjutnya itu adalah updated weight-nya. Fungsi indirect dan concatenate ini adalah untuk menggabungkan nilai pada sel H yang nilai referensinya berada pada sel AB3, yaitu X2 ini. Kemudian perhitungannya itu di sini H12, nilai H12 tersebut merupakan nilai learning rate yang dikalikan dengan selisih antara sel Z2 ini. Dikalikan dengan sel Z2 ini, atau nilai minimum dari keseluruhan jarak Euclidean tadi. Dan nilai dari fungsi concatenate dan indirect ini pada sel H
dan nilai yang diperoleh pada nilai yang diperoleh pada sel AB3. Begitupun seterusnya. Kemudian yang terakhir itu untuk menghitung error rate-nya. Di sini kita tetap menggunakan fungsi SQRT, yang fungsi SQRT tadi untuk menghitung akar kuadrat dari seluruh perhitungan ini. Kemudian kita akan menggunakan fungsi power. Fungsi power ini sendiri itu adalah untuk menaikkan selisih ke pangkat tertentu. Jadi di sini selisih dari pangkat tertentu itu yang digunakan adalah dua. Kemudian AE3 sampai G2 ini adalah nilai dari titik-titik pada set pertama untuk dimensi 2 dimensinya. Jadi nilainya ini tuh bersinggungan atau bersesuaian. Sini yang bersesuaian dan bersinggungan itu adalah pada updated weight-nya ini A3, AE3, sel AE3, dan G2 di sini. Kemudian di sini H2 itu akan bersesuaian dengan AF2. AG2 akan bersesuaian dengan I2, dan J2 akan bersesuaian dengan H4. Kemudian setiap wakil dari titik-titik tadi itu akan dikuadratkan 2, kemudian ditambahkan sampai ke di sini pada baris AH10 yang bersesuaian dengan titik J10, kemudian dikuadratkan. Hasil error rate-nya adalah 0,687048. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf kepada Ibu Dian Palupi Trini. Terima kasih atas pembelajarannya. Baiklah, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.